malam hari ini kita akan membahas menjadi juragan Sisref istilahnya. Roadmap menjadi juragan systematic review. Artinya kita akan membahas playbook praktis publikasi banyak paper systematic review, gitu ya. Bagaimana langkah-langkah yang efisien agar teman-teman semua ini memiliki banyak paper, banyak publikasi. Langsung kita mulai saja. Aku bagi menjadi 4 hal ya yang penting untuk dipahami. Ya, ini yang pertama adalah tujuan terlebih dahulu, kemudian bagaimana menguasai basics, kemudian pick a front, ini istilahnya ya, dan terakhir adalah leverage. 3 hal terakhir ini adalah bekal fondasi teman-teman semua untuk bisa memproduksi banyak paper, terutama systematic review dalam waktu singkat. Tujuan yang kita sama-sama sepakati adalah bahwa kita tentunya ingin menulis banyak paper systematic review ya. Dan bukan hanya banyak tapi berkualitas untuk tujuan masing-masing. Mungkin ada yang ingin pendidikan lebih lanjut di S2 ataupun pendidikan spesialis dan sebagainya. Ada juga yang mungkin mengejar sudah menduduki posisi tertentu yang mungkin dengan target paper publikasi tertentu tiap tahunnya. Nah, kemudian target kedua adalah accepted di call for papers seperti simposium, kemudian abstract submission, dan akhirnya dipublikasikan juga full text-nya di jurnal terindeks Sinta maupun Scopus kalau bisa. Itu adalah goals kita pada malam hari ini. Nah, penekanannya adalah pada kata banyak ini ya. Gimana sih biar bisa nulis banyak tapi tetap nggak kewalahan dan lebih efisien. Satu prinsip yang teman-teman harus pahami pada malam hari ini adalah di dunia di dunia kerja ataupun di dunia memproduksi paper, penulisan, itu kita harus paham tim versus individu ya. Bayangkan dalam sebuah pertandingan sepak bola, misalnya ada pemain terbaik di dunia ya, entah itu Ronaldo ataupun Messi, bertanding sendirian melawan 11 orang kesebelasan tim sepak bola. Tentunya siapa yang menang? Yang menang adalah tim. Nggak mungkin individu, sebagus apapun performanya, sejenius apapun, akan mengalahkan tim. Begitu juga dalam penulisan systematic review ataupun paper publikasi. Nggak bisa, kita itu sebagai orang yang jenius, dan ingin memproduksi paper sendiri, itu akan mengalahkan jumlah paper yang diproduksi oleh tim-tim. Jadi, yang harus dipahami sekarang adalah bagaimana kita itu membentuk tim yang bisa mencetak banyak paper systematic review dalam waktu singkat, dan kita itu sebagai orkestrator atau kapten atau coach dari tim tersebut. Kita sebagai first author, istilahnya seperti itu. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah kuasai basics dari systematic review terlebih dahulu. Apa aja sih basicnya? Basicnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ideation atau membuat ide. Yang kedua adalah screening artikel. Yang ketiga adalah abstracting atau extract data ya. Mengekstrak data angka-angka dari jurnal yang kita sudah screening dan seleksi. Yang keempat adalah analisis data tersebut baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan atau writing dari data tersebut ataupun proses screening abstractingnya. Nah, tapi yang aku mau tekankan di sini adalah teman-teman yang hadir di webinar ini ataupun melihat video ini itu harus master the basic nomor satu, yaitu ideation. Karena sebagai first author, kontribusi utama yang sangat ditekankan adalah membuat ide ataupun topik judul penelitian. Nah, gimana basic dari ideation ini? Basicnya adalah mengetahui atau memahami konsep kriteria Finer, gitu ya. Dan kemudian dari membuat ide itu nantinya bisa dituangkan dalam menulis introduction yang kuat dan discussion yang indah. Gitu. Jadi hanya satu ini yang teman-teman harus pahami secara mendalam, gitu ya. Membuat ide, gimana sih ide yang Finer itu? Apa aja sih ide yang Finer itu? Ide yang Finer itu F feasible, artinya bisa dilaksanakan idenya ya. Kemudian yang kedua adalah interesting, menarik. Ketiga, novel. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang banyak subkriterianya ya, yaitu novel atau ada kebaruan, ada research gap-nya di topik tersebut. Ini adalah yang biasanya sangat ditanyakan. Apakah penelitian ini sudah novel ya? Ada novelty-nya. Apa saja research gap-nya yang dieksploitasi? Kemudian yang keempat adalah ethical, ya etis, dan yang kelima adalah relevan.
Nah, ini adalah 5 kriteria yang harus teman-teman jadikan sebagai pegangan ya ketika membuat ide. Nah, nantinya ide yang bagus yang sesuai dengan kriteria Viner itu akan tercermin dari introduction-nya, bagaimana ide ini tuh sangat penting. Tuh, introduction itu intinya menunjukkan bagaimana sih ide ini tuh penting, research question-nya ini apakah relevan, di mana letak novelty-nya, di mana sih research gap yang ada sekarang, gitu. Dan juga discussion. Discussion ini adalah titik berat dari relevan, novelty, itu akan kita tunjukkan, kita eh, tunjukkan ke permukaan itu di discussion tersebut. Nah, untuk menguasai basic dari systematic review ini, kami sudah menuangkan itu semua di course ya, mulai dari day 1 hingga day 7, dan ini harus teman-teman pahami secara mendalam. Kita hanya membahas superficial tentang ide itu adalah kriteria Viner ini. Teman-teman harus paham visible, itu seperti apa, interesting, itu seperti apa, novel, ethical, dan relevan itu seperti apa. Penekanannya adalah intinya, teman-teman di sini adalah sebagai brain atau otak dari sebuah tim systematic review dengan cara teman-teman tuh bisa jadi generator atau mesin generator ide systematic review. Nah, salah satu tips untuk bisa jadi generator ide systematic review itu adalah prinsip yang kedua ini, yaitu pick a front. Nah, aku jelaskan dengan dua kalimat ya. Teman-teman, tidak ada systematic review tanpa original study. Maksudnya seperti apa? Systematic review itu kan hanya mereview paper yang sudah ada atau original study yang sudah ada. Sama seperti review produk. Ya, yang teman-teman lihat di TikTok, Instagram, itu kan mereview produk yang sudah ada. Itu. Kalau nggak ada produknya, tidak mungkin ada review. Sama, tidak mungkin ada paper systematic review tanpa ada original study atau trial, gitu ya, uji coba klinis yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang dipegang satu dulu. Yang kedua, tidak ada original study tanpa didahului adanya research question. Nah, research question ini apa sih? Research question ini biasanya bisa dijelaskan dalam framework PICO ya. Population, intervention, comparison, dan outcome. Maksudnya seperti apa? Ini adalah framework dari sebuah pertanyaan research atau pertanyaan klinis ya namanya. Population. Contoh, pada orang-orang yang rutin maraton, lari maraton ya. Ini adalah population. Tidak ada eh, intervention ataupun comparison-nya misalnya ya. Bagaimana outcome atrial fibrilasi gitu. Apabila diamati dalam kurun waktu 10 tahun pada atlet-atlet yang rutin maraton, apakah banyak gitu yang menjadi develop atrial fibrilasi di masa mendatangnya? Atau contoh lainnya, population pada pasien dengan sindrom metabolik ya, sindrom metabolik. Interventionnya misalnya diet keton, diet keto ya, diet keto dibandingkan dengan intermittent fasting. Ya, interventionnya diet keto dibandingkan dengan intermittent fasting, kira-kira outcome mulai dari lingkar pinggangnya, kemudian eh, LDL, ya HDL, itu mana yang lebih baik? Ini adalah pertanyaan research question. Ini adalah frameworknya, pertanyaan research question maupun clinical question. Nah, teman-teman di sini, maka kalau dibalik, ya invert, apabila teman-teman itu bisa kepalanya itu dipenuhi oleh banyak research question, teman-teman ini kepalanya, brainnya bisa generate banyak research question. Teman-teman akan mencari original study terkait research question tersebut. Dan kalau teman-teman ketemu original study terkait research question tersebut, teman-teman masih akan bisa membuat systematic review. Nah, jadi sebenarnya kunci dari generate sangat banyak ide itu adalah generate dan selalu curious gitu ya. Teman-teman harus punya produce sangat banyak research question tiap harinya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih tiap hari kita itu terpapar dengan sangat banyak research question. Itu kan? Karena otak kita kalau disuruh berpikir tiap hari, itu akan sangat sulit. Nah, jawabannya ada di sini ya. Aku mau mulai dengan sebuah quote ini dulu. Steve Jobs, ini ya.
orang yang ada di sini itu pernah dulu itu ngomong, dia nge-quote dari Picasso, artis itu, great artist itu mereka steal, ya. Good artist create, tapi great artist steal. Jadi artis terhebat itu orang yang justru mencuri. Tapi mencurinya itu seperti apa? Mereka itu mencuri dari beberapa ide ya. Mereka eh, ada seni A, seni B, karya seni C, gitu ya. Mereka lihat semuanya, terus mereka itu terpikir akan satu hal baru, yaitu karya seni D, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman ingin jadi great writer, teman-teman juga harus steal ide. Caranya untuk mencuri ide gimana? Sering-sering lihat ide dan sering-sering terpapar dengan penelitian yang sudah ada atau original study maupun systematic review yang sudah ada. Nah, itulah dasar yang aku sebut sebagai pick a front. Teman-teman itu harus menentukan ya. Pertama, satu bidang yang teman-teman tertarik. Contoh, teman-teman sebagai dokter tertarik di bidang kardiologi atau mungkin tertarik dengan endokrin atau ginjal atau dermatologi dan sebagainya. Mungkin mau diperincikan lagi menjadi subbidang misalnya kardiologi dirincikan lagi menjadi aritmia atau preventif preventif kardiologi itu juga bisa. Nah, itu adalah front teman-teman. Ya, front itu istilah kalau misalnya di peperangan gitu ya. Di peperangan itu adalah daerah terdepan ya yang berbatasan dengan musuhnya. Nah, kalau dalam hal keilmiahan, atau frontier itu adalah kira-kira di bidang yang sudah teman-teman pilih tadi itu, apa sih cutting edge penemuan atau penemuan terbaru, penemuan terupdate di bidang tersebut. Gitu. Nah, teman-teman sebagai seorang team leader dan orang yang ingin menulis sangat banyak systematic review, itu harus memilih satu bidang dan terus terus menerus terupdate ya dengan bidang tersebut. Nggak boleh teman-teman itu tertinggal, missing out tentang bidang tersebut. Nah, di sini aku mau memberikan ada 5 strategi gimana teman-teman tuh kalau sudah memilih satu front, satu bidang, teman-teman itu akan selalu terupdate dengan bidang tersebut dan oleh karena itu bisa generate sangat banyak research question dan pada akhirnya bisa generate banyak research question untuk systematic review. Itu pick a front. Nah, kita mulai dengan strategi pertama. Strategi pertama adalah langganan jurnal. Maksudnya seperti apa? Nah, aku langsung share screen aja ya. Gimana sih langkah-langkah eh, langganan jurnal? Oke, kita langsung ke web ya. Cara langganan jurnal itu maksudnya gini, misal aku pingin up to date ya tentang kardiologi. Nah, search aja di PubMed ini kardiologi. Ya, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu jurnal-jurnal kardiologi yang terbaik itu apa. Nah, terus buka aja yang teratas ini, yang ada kata-kata kardiologinya di jurnalnya ini. Ini kan ada NATREV atau Nature Review ya, kardiologi. Ya, terus European Journal of Heart ya. EHJ ini dari ESC sangat bagus. Kemudian JAMA Kardiologi dan seterusnya ya. Mungkin ambil sekitar 5 sampai 10 jurnal gitu. Nah, kemudian teman-teman buka jurnalnya itu di klik sini atau mungkin langsung ke contoh artikel ini ya. Klik semuanya. Nah, tentunya nanti itu masing-masing jurnal akan punya eh, tempat untuk istilahnya subscribe ya. Gitu. Dengan cara teman-teman buka doi-nya ini. Ya, buka doi-nya. Nah, ini sudah langsung di jurnalnya ya. Nah, biasanya kita itu akan bisa subscribe. Aku kasih contoh yang JAMA ini. JAMA di bagian paling bawah itu teman-teman biasanya akan bisa subscribe untuk eh, emailnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian strategi kedua itu kalau teman-teman nggak bisa teman-teman misalnya agak bingung ya jurnal yang mau teman-teman subscribe mana, itu bahkan teman-teman bisa langsung aja subscribe lewat PubMed ya. Caranya kayak gini. Nah, teman-teman pertama login dulu ya ke PubMed ini pakai email eh, Gmail teman-teman. Terus setelah teman-teman login, teman-teman pilih satu topik yang sangat spesifik ya. Misalnya
kalau aku kardiologi, aku pilih di bidang aritmia, gitu ya. Nah, aritmia ini harus spesifik, nggak bisa hanya aritmia secara luas gitu, tapi harus penyakit tertentu ya. Misalnya, aku pilih atrial fibrillation. Nah, aku cari di sini atrial fibrillation. Karena aku mau terupdate terus di bidang atrial fibrillation. Nah, kemudian teman-teman tuh klik create alert ini ya. Nah, di fitur create alert ini, teman-teman bisa dapat email baik bulanan, mingguan ataupun harian gitu untuk update tentang search ini gitu. Jadi kan PubMed ini dia tuh kan sistemnya dia mengindeks pencarian dari beberapa jurnal eh, dalam waktu tertentu gitu ya. Kayak misalnya ada jurnal yang barusan terbit hari ini gitu. Itu akan langsung terindeks di PubMed. Nah, kita akan terkabari setiap ada jurnal yang terindeks di PubMed dalam waktu frekuensi tersebut. Misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, misalnya aku pilih, aku mau terupdate di bidang atrial fibrillation ini tiap minggunya pada hari Senin gitu ya. Nah, kemudian bisa dipilih dalam bentuk apa, summary aja, atau juga dikasih judul maupun abstraknya. Nah, kemudian dipilih berapa sih maksimal jurnal yang terkirim tiap minggunya itu. Misalnya aku mau ada 10 jurnal maksimal ya yang terkirim gitu. Tapi kalau teman-teman mau sebanyak-banyaknya, pilih aja yang paling banyak yaitu 200 gitu. Nah, kemudian save. Nah, otomatis tiap minggunya di hari Senin tadi itu aku akan dapat update ya email tentang atrial fibrillation gitu. Jadi jurnal-jurnal yang dipamet ini yang mengandung di judul ataupun abstraknya itu ada atrial fibrillation. Nah, di situ aku akan dikabari ya lewat email oleh NCBI atau PubMed ini. Gitu. Jadi itu adalah strategi kedua, gimana kita bisa memantau terus update jurnal yang ada di topik tersebut ya. Tapi kalau untuk ini, dia harus topik spesifik ya. Kalau untuk yang langganan jurnal tadi, itu dia kan bisa lebih luas. Misalnya kardiologi secara umum gitu ya. Semua artikel yang terbit di jurnal tersebut itu akan terupdate di email kita. Tapi kalau PubMed ini itu harus spesifik. Jadi teman-teman kalau misal mau memantau banyak penyakit sekaligus, itu tulis yang banyak aja, atrial fibrillation, kemudian di save gitu ya. Kemudian misalnya acute coronary syndrome ataupun penyakit lainnya, itu dibuat alert sendiri gitu. Nah, oke. Ini nanti hasilnya seperti yang aku tampilkan tadi. Nah, kemudian strategi ketiga itu jangan lupa rajin membaca gaps dan future direction. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca artikel review dan systematic review, itu kan pasti ada bagian discussion. Nah, bagian discussion ini, teman-teman, di bagian paling akhirnya, gitu ya, misalnya ada 4 paragraf gitu ya, di bagian terakhir, itu pasti isinya adalah limitation, ya, strength, dan gap. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau eh, membaca artikel review ataupun systematic review yang menarik, jangan lupa baca ke bagian paling akhir dari discussion. Kemudian temukan kira-kira apa aja sih gap, limitation, dan strength dari topik ini menurut author dari systematic review tersebut. Sehingga teman-teman itu bisa mengadakan research question, bahkan hingga menulis systematic review di gap yang ditunjukkan oleh author sebelumnya gitu. Misalnya, aku interest di bidang tadi ya atrial fibrillation atau AF gitu ya. Atau boleh aja penyakit apapun. Nah, aku cari nih systematic review di bidang atrial fibrillation ini. Nah, aku cari beberapa topik yang menarik, aku dapatkan satu judul yang menarik, lalu aku ke bagian discussion dan gap-nya. Ya. Nah, kata kata autor dari systematic review ini, gap-nya adalah di misalnya population-nya ini masih kurang dieksplor yang atrial fibrillation dengan diabetes mellitus. Ada pada pasien atrial fibrillation dengan eh, post surgery gitu ya. Nah, ya udah, teman-teman tinggal lakukan systematic review atau lakukan searching terlebih dahulu ya secara singkat di atrial fibrillation dengan diabetes mellitus gitu ya atau dengan post surgery. Nah, itu akan sangat memudahkan teman-teman untuk mencari ide gitu ya. Teman-teman nggak usah
mencari ide itu dari nol, sudah ditunjukkan berdasarkan research sebelumnya. Dan kalau seperti ini caranya, itu justru akan lebih valid dan finer biasanya untuk idenya. Karena teman-teman mengikuti panduan dari systematic review yang sudah ada. Itu adalah strategi ketiga. Nah, kemudian strategi keempat adalah menggunakan research rabbit. Nanti aku akan tunjukkan di akhir sekalian ya. Dan yang kelima adalah custom newsletter menggunakan Grok. Nah, ini prinsipnya sama seperti PubMed tadi ya. Tapi kenapa ini tuh jauh lebih powerful? Aku akan jelaskan contohnya. Jadi teman-teman ke grok.com ya. Grok.com ini adalah AI seperti ChatGPT, tapi keunggulan utama dari grok.com ini adalah dia itu terintegrasi dengan Twitter atau X.com ya. Nah, kenapa sih sangat penting kita menggunakan AI GPT yang terintegrasi dengan Twitter atau X.com? Karena sebagian besar jurnal itu pasti akan mengupdate artikel terbaru mereka itu di Twitter ya atau di X.com. Karena eh, mungkin platform-platform lainnya seperti Instagram ataupun YouTube itu kan nggak bisa nge-tweet ya secara singkat gitu. Mungkin ada di Instagram seperti yang aku lihat di ESC itu mereka kan akan update secara rutin ya. Tapi kalau di Twitter itu sangat masif ya. Teman-teman lihat tweet update-nya dari jurnal. Nah, sehingga kalau kita tanya tentang update sebuah jurnal dari grok.com ini pasti akan sangat up to date banget ya. Jadi caranya teman-teman nanti gunakan prompt yang sudah ada di sini contohnya untuk membuat sebuah newsletter ya, newsletter yang customized dari grok.com ini. Nah, tinggal ambil aja promnya ini, kemudian ubah di sini aja. Misalnya tadi aku kan atrial fibrillation ya, atau mungkin ya boleh atrial fibrillation. Ini ubah, kemudian sudah langsung aja diubah jadi weekly misalnya ya. Untuk newsletter weekly, aku ingin dia ini disampaikan setiap hari Selasa jam sekian misalnya, ya, jam 8 pagi gitu. Oke, create test. Nah, ini otomatis tiap Selasa jam 8 itu akan disamerikan dari growth.com ini top 5 updates ya. Bisa teman-teman ubah juga top 10 updates gitu tentang atrial fibrillation clinical trial terbaru ya yang sudah ada dalam seminggu terakhir. Nah, otomatis teman-teman nggak akan ketinggalan nih tentang atrial fibrillation yang terbaru apa gitu. Sehingga bisa membuat systematic review dengan cepat dan nggak ketinggalan atau kalah cepat sama peneliti-peneliti lainnya. Itu. Ini adalah strategi yang kelima. Kemudian juga ini adalah habits ya. Biasakan menyimpan artikel yang menarik. Misalnya teman-teman tadi nemu ya di grok.com ataupun di Twitter atau di pencarian teman-teman di PubMed itu ada artikel yang menarik nih. Baik itu systematic review, artikel review ataupun clinical trial. Jangan lupa untuk di save ya. Save di Notion ataupun linknya taruh di Telegram atau mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan reference manager ya, seperti Mendeley ataupun Zotero, taruh di situ. Nah, kenapa? Karena eh, koleksi ya dari judul-judulnya, abstrak-abstrak dari artikel yang kita kumpulkan, itu nanti akan membangun ide kita ke depannya gitu. Alih-alih kita membuat ide dari nol, kita lihat lagi aja jurnal yang udah kita kumpulkan, kita baca lagi abstrak, introduction, dan discussion-nya untuk kira-kira arahnya nanti kemana gitu. Tapi jangan lupa untuk kalau baca artikel gitu ya, utamakan artikel-artikel terbaru, biasanya 5 tahun terakhir. Atau kalau mau lebih sempit lagi, itu biasanya kalau membuat systematic review 2 tahun terakhir ya. Karena kalau sudah lebih dari 3 tahun, biasanya sudah ada systematic review yang membahas tentang topik tersebut. Jadi teman-teman biasakan membaca artikel terbaru di 2 tahun terakhir, kemudian save to Notion atau di catatan manapun ya, untuk bisa dibaca lagi. Dan kalau habits dari aku, kalau mau teman-teman update banget, follow Twitter dari jurnal yang mau teman-teman eh, ikuti ya. Misalnya di Twitter itu ada tadi JAMA Cardiology, kemudian European Heart Journal, kemudian jurnal American Cardiology College. Nah, itu di-follow dan dipantau tiap harinya. Kalau nanti ada clinical trial terbaru, setiap clinical trial itu pasti bisa ya, bisa dipertimbangkan untuk jadi ide systematic review gitu. Jadi eh, ikuti ya
Twitternya itu. Kalau bisa buat satu akun Twitter sendiri untuk nge-follow jurnal-jurnal tersebut. Tagline-nya intinya adalah keep in touch ya dengan front yang kita udah pilih. Nanti di akhir aku akan tunjukkan salah satu platform yang menarik yaitu Research Rabbit juga. Itu nanti aku akan berikan introduction-nya ya. Kita lanjut dulu. Dan yang terakhir adalah leverage. Nah, ini juga konsep yang sangat penting. Maksudnya apa dari leverage ini? Ini balik ke kalimat ini ya. Steve Jobs never wrote a single line of programming code. Nah, ini aku juga baru tahu nih. Ternyata Steve Jobs yang membuat company Apple itu bersama Wozniak, Steve Wozniak, itu dia bukan orang yang nge-coding ya, yang nulis iOS gitu, kemudian operating system dari Mac dan seterusnya itu bukan Steve Jobs. Tapi dia ini adalah orang yang visionary. Dia punya plan, dia punya ide, dia punya gambaran ke depannya Mac ini seperti apa, desainnya, kemudian alur dari aplikasinya gitu ya. Dia menyalurkan visi dia, ide dia itu ke coder atau programmer utamanya dia itu Steve Wozniak. Nah, sama seperti teman-teman dengan systematic review ini. Teman-teman tadi sudah memilih suatu front, ya, satu bidang interest. Teman-teman juga selalu memantau perkembangan interest tersebut, tahu clinical trial terbaru di bidang tersebut. Nah, teman-teman nggak harus nanti yang melakukan semua-muanya, mulai dari screening jurnal, kemudian abstracting, analisis, dan seterusnya. Lakukan kolaborasi dan automation. Stop working alone. Ya, teman-teman harus kolaborasi dengan tim manusia. Tim manusia ini nanti yang bertugas untuk mengekstrak data, ya, analisis, kemudian mensubmitnya. Nah, ketika sudah submit nanti pasti akan ada cek plagiarism, itu harus parafrase gitu ya. Kemudian juga screening, biasanya butuh 2 orang. Ya, screening jurnal dari ribuan jurnal dipilih menjadi hanya puluhan, itu butuh minimal 2 orang. Ditambah teman-teman, jadi 3. Nah, kemudian juga sumber dana. Ya, karena submission ke jurnal Scopus ataupun ke simposium, itu pasti memerlukan dana. Dan banyak kok orang itu ingin mendanai sebuah penelitian ataupun submission. Jadi, teman-teman nggak harus kerja sendiri. Carilah tim atau super tim teman-teman untuk memfasilitasi delegasi ya dari tugas-tugas ini. Dan di zaman sekarang, itu artificial intelligence itu bukan hanya dimanfaatkan seperti ChatGPT ya, kayak kita nanya eh, apa sih ide yang cocok gitu ya, atau buatkan introduction gitu. Bukan hanya itu. Artificial intelligence di zaman sekarang itu bisa jadi agent bahkan ya. Udah bisa membuatin Google Docs langsung eh, untuk penelitianmu gitu ya. Terus ekstrak dari sekian jurnal gitu jadi tabel itu sudah bisa teman-teman. Itu sudah kami sampaikan langsung di course-nya. Sudah sangat cukup ya. Jadi mulai dari introduction, kemudian result, menulis bagian result ya, discussion, terutama bagian ini sih, ekstrak data ya. Itu sangat canggih sekarang teman-teman. Notebook LM itu ya yang kami ajarkan di course, itu sangat menyingkat waktu teman-teman di bagian ekstrak data. Dan juga bahkan revision ya, pengalamanku saat merevisi, menjawab komen-komen dari editor ya, dan juga reviewer itu sangat terbantu oleh artificial intelligence. Nah, contoh yang kami terapkan di Autos itu adalah kami membuat bot bot research systematic review kami sendiri, di mana kami sudah program ya untuk botnya ini sesuai dengan alur pikir atau alur dari course Autos gitu. Jadi misalnya teman-teman punya ide tentang ACS gitu ya. Nah, artificial intelligence ini kami program untuk langsung setelahnya ini apa gitu. Nah, kalau udah punya ide ACS, itu tentukan pikonya gitu. Nah, setelah tentukan piko, kita lakukan tanya gitu, apakah kira-kira ide ini gimana bisa agar sesuai dengan final dan seterusnya. Jadi artificial intelligence ini jangan jadikan sebagai dia itu yang kerja utama, tapi sebagai brainstormer kita atau asisten kita gitu. Nah, jadi kesimpulan yang teman-teman harus ambil ya, kuasai basic dari systematic review dengan cara nggak bisa tanpa tanpa nggak bisa cara lain ya, ya harus belajar. Itu harus tahu apa itu systematic review, gimana proses ideation yang basic, kemudian gimana mengekstrak data, ya, melakukan risk of bias assessment dan seterusnya. Kemudian pelajaran utama dari malam ini ya, yaitu adalah master your front. Teman-teman harus pilih satu ya, satu atau ya maksimal 2 bidang. Kemudian keep up to date ya, tiap hari, tiap minggunya.
Caranya tadi bisa lewat Twitter, kemudian PubMed, langganan jurnal, dan lewat Grok newsletter tadi ya. Grok. Ataupun ya teman-teman kalau setiap membaca itu jangan lupa lihat gaps and future direction-nya. Dan di save ya ke tempat notes teman-teman. Dan yang terakhir, assemble a team of human and artificial intelligence. Teman-teman sebagai punya ide atau visi di sini, sampaikan ide itu mau seperti apa ke tim. Dia bentuk tim 3 sampai 4 orang. Dan juga jangan lupa manfaatkan artificial intelligence itu sebagai orang juga yang bisa teman-teman tanya gitu ya atau membuat draft dari tulisan itu. Nah, itu yang aku sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita tanya jawab dulu ya sambil aku siapkan untuk research rabbit-nya.